Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita bersyukur di mana hari-hari kita selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan selalu menguatkan kita, menopang kita, dan memberkati hidup kita. Sehingga kita boleh merasakan sukacita yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua menyanyikan satu pujian 412. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh menopang kami, menyertai kami, memberkati kehidupan kami sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan duduk diam mengikuti ibadah doa malam hari ini. Walaupun ibadah doa tidak kami lakukan di gereja seperti kala biasanya, tetapi ibadah doa boleh kami ikuti di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami yang bersama-sama bersahati kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah doa kami malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Dan kami yang berdoa bersama-sama boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk pokok-pokok doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, kiranya juga Tuhan berkenan untuk menjawab setiap doa kami seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan atas jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati ibadah doa kami pada malam hari ini, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan membahas firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian sangat besar anugerahnya. Kita nyanyikan pujian ini KPPK 335, sangat besar anugerahnya. Kita nyanyikan pujian ini bait yang pertama dan ketiga saja. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, ini pula ku tak disembuhkan. Yang ketiga, ku
sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menjadi dasar ketika kami berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan boleh senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami berbuat segala sesuatu sehingga apa yang kami lakukan boleh senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan, untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu religion vs relationship. Bapak Ibu Saudara, untuk membahas tema ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sangat jelas menceritakan di mana ketika Tuhan Yesus tiba di sebuah kampung, ada seorang perempuan dikatakan yang bernama Marta menerima Yesus dan muridnya sebagai tamunya di rumahnya. Marta dikatakan memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Nah, dalam memperlakukan Tuhan Yesus dan muridnya sebagai tamu, Marta dan Maria memiliki sikap yang berbeda. Sikap Marta, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Marta menyambut Tuhan Yesus sebagai tamu sesuai dengan perilaku bagaimana seorang wanita pada tradisi waktu itu. Di mana pada waktu itu tradisi pada umumnya menjelaskan bahwa jikalau ada tamu, seorang wanita itu biasanya sibuk di belakang. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Seperti sibuk melayani dalam hal menyediakan makanan. Sibuk melayani dalam hal menyediakan tempat istirahat. Sibuk melayani dalam hal menyediakan minuman, bahkan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marta ketika menerima Yesus dan murid-muridnya sebagai tamunya di dalam rumahnya. Dia telah melakukan hal yang terbaik pada waktu itu. Dia melakukan sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Nah, sedangkan Maria, saudaranya, tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Maria dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, dia hanya duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan
pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada mereka bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, Maria ini tidak sesuai dengan tradisi yang dia lakukan, tidak sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Seorang wanita harusnya melayani di dapur dan menyediakan makanan seperti yang dilakukan oleh Marta. Nah, dalam situasi seperti ini, maka Marta merasakan ada kejanggalan, merasakan ada sesuatu hal yang membuat dia mungkin jengkel dengan Maria. Oleh sebab itu di ayat yang ke-40, Marta berkata kepada Maria seperti ini, kepada Yesus, dan ingin mengatakan kepada Maria seperti ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani ia, mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan sikap Marta dan Maria, berdasarkan tradisi, Marta itu adalah melakukan hal yang betul. Marta telah melakukan hal yang baik ketika menyambut Tuhan Yesus sebagai tamu. Sedangkan Maria melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Itu berdasarkan tradisi. Tetapi kalau dipandang dari sudut rohani, semuanya itu bersifat baik. Apa yang dilakukan oleh Marta itu juga baik. Apa yang dilakukan oleh Maria itu juga baik. Namun yang paling diutamakan adalah relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Marta menyuruh Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria bekerja seperti yang dilakukan oleh Marta, Tuhan Yesus berkata begini, "Marta, Marta," kata Tuhan Yesus begini, "engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh Marta itu adalah yang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sesuatu hal yang terbaik di antara yang baik. Di mana Maria duduk diam bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya ingin menegaskan kepada kita, tindakan pelayanan tanpa relasi dengan Tuhan itu membuat kita lelah sendiri dalam melayani. Tindakan pelayanan tanpa relasi dengan Tuhan, kita akan terjebak dalam aktivitas rohani yang menjadi rutinitas belaka. Nah, sama halnya juga dengan kita, relasi tanpa tindakan yang nyata atau tindakan yang nyata dalam pelayanan itu juga relasi yang hampa. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa tindakan atau iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak Tuhan adalah kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik dengan Tuhan itu kita aplikasikan lewat tindakan yang nyata di dalam pelayanan kita. Sehingga kita tidak terjebak terhadap kegiatan-kegiatan rutinitas yang bersifat rohani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Mari kita menjalin relasi terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita menjalin relasi yang baik terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan itu, kita aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami supaya kami tidak terjebak di dalam kegiatan rohani kami menjadi kegiatan yang rutinitas. Tetapi firman Tuhan boleh mengajar kepada kami bagaimana kami harus menjalin relasi yang baik terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan relasi yang baik dengan Tuhan itu kami boleh aplikasikan di dalam tindakan nyata kami lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian KPPK 150, Yesus Sobat yang Sejati. Bait yang pertama saja. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Pertama, mari kita berdoa, mengucap syukur atas pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa untuk hal ini dalam ungkapan syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan boleh memberkati kami dalam segala kesehatan, sehingga kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bahkan Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kami, orang-orang yang percaya. Biarlah hidup kami selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan kami selalu dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan baik adanya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk relasi kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita melayani Tuhan menjadi rutinitas kita, sehingga kita kadang-kala melupakan relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi supaya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika kita melayani, kita tidak terjebak dengan kegiatan rutinitas dalam gereja. Mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman kita, supaya kita semua bertumbuh di dalam iman, pengenalan kita kepada Tuhan makin bertambah, dan itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami boleh menjalin relasi yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan di dalam setiap aktivitas, kegiatan pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama kami melayani Tuhan, kami melayani Tuhan terjebak dengan segala kegiatan rutinitas kami. Sehingga kami melakukannya itu hanya bersifat rutinitas belaka. Tapi kami melupakan relasi kami dengan Tuhan. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan, kami dengarkan malam hari ini, itu boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan relasi yang erat dengan Tuhan, antara kami dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan, buat kami untuk menjalin relasi. Tuntun kami Tuhan untuk selalu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah relasi yang erat dengan Tuhan itu kami boleh lakukan, kami boleh nyatakan di dalam tindakan-tindakan pelayanan kami di gereja. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, itu adalah bentuk kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, pelayanan kami sungguh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pertumbuhan iman kami. Berkati kami Tuhan di dalam pertumbuhan iman kami.
Biarlah makin hari kami makin bertambah pengenalan kami akan Tuhan. Makin hari kami makin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami semakin bertumbuh. Kasih kami kepada Tuhan makin bertambah. Dan itu boleh membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin setia melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa menyerahkan untuk kondisi Ambon pada saat ini dalam situasi virus corona. Kita berdoa akhirnya Tuhan menolong supaya virus ini dapat berlalu. Dan kita berdoa juga biarlah dalam situasi yang sulit ini Tuhan tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan tetap memberkati usaha dan pekerjaan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk situasi yang sedang kami hadapi secara khusus di kota Ambon. Di mana kami sedang menghadapi situasi yang cukup berat Tuhan. Di mana kami diperhadapkan dengan situasi virus corona. Yang membuat kami tidak bebas di dalam segala beraktivitas. Yang membuat kami tidak bebas di dalam kami bekerja. Bahkan yang membuat kadangkala pekerjaan kami terkendala. Kami berdoa Tuhan dalam situasi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga lewat kesehatan yang Tuhan anugerahkan itu kami tetap beraktivitas. Kami tetap bekerja, kami tetap berkarya. Seperti mana harusnya kami bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Di mana dalam situasi ini pada umumnya usaha kami, pekerjaan kami mengalami penurunan omset. Tetapi kami percaya Tuhan dalam situasi ini pertolongan Tuhan tetap nyata. Tuhan akan menolong kami di dalam pekerjaan kami. Berkat Tuhan akan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Dan boleh mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu berkati kesehatan kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir mari kita berdoa menyerahkan untuk gereja kita. Pelayanan yang dilakukan secara online. Kita berdoa supaya tetap berjalan dengan baik. Dan semuanya boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Setelah berdoa ini saya akan berikan kesempatan kepada kita 1 menit, 2 menit untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada pergumulan kita secara pribadi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja kami yang terus berjalan. Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan secara online. Tuhan berkati setiap persiapan yang ada. Baik ibadah komisi, baik ibadah umum, baik sapaan pastoral, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan lewat ibadah online ini Tuhan, itu boleh menjadi wadah bagi jemaat Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, untuk boleh bersama-sama membangun mesbah keluarga, bahkan boleh senantiasa bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan gereja kami, berkati jemaat kami, satukan kami di dalam kasih Tuhan. Sehingga di dalam gereja kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kami telah berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dan jawablah doa kami ya Tuhan. Seturut kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan menjawab doa kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa, menyerahkan setiap kami yang telah ikut ibadah doa malam hari ini. Berkati kami di dalam kesehatan. Berkati kami di dalam rumah tangga kami. Berkati kami di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan. Jagalah kami, lindungi kami, sehingga kami dapat menikmati istirahat kami malam hari ini. Dan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebaktian doa kita selesai.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.